Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses selalu. Alat penerima informasi di dalam tubuh kita ini yaitu panca indera: penglihatan, pendengaran, rasa, napas juga, penciuman, kemudian pencicipan. Ya. Apa yang diterima oleh panca indera, apa yang kita ucapkan, pasti diterima oleh otak kita. Ya. Kita pikirkan, kemudian otak kita ini ada sistem neuron, sistem saraf yang mengalir ke seluruh tubuh, saraf-saraf kita ya. Nah, yang diterima oleh panca indera, yang kita ucapkan, kita pikirkan, akan direspon oleh otak kita, dan itu akan dialirkan ke seluruh tubuh. Begitu juga makanan dan minuman akan dialirkan ke seluruh tubuh. Otak kita ini akan bekerja sama dengan kolbu. Kolbu ini kerjanya jantung. Ya. Kolbu, otak, kemudian tubuh manusia itu, ini tubuh kasar atau tubuh yang seluler yang bisa kita raba, tapi ada yang namanya tubuh biomagnetik. Tubuh kita ini memancarkan energi cahaya, nur, sinyal, akan membagikan sinyal. Tadi yang kita ucapkan, yang kita rasakan, yang kita dengar diterima oleh otak, kita pikirkan, dan dipancarkan ke seluruh tubuh, terpental ke semesta alam ini, keluar ke semesta alam ini. Sinyalnya itu mencari keluar ke semesta alam ini. Sifat sinyal atau sifat dari nurnya diri kita ini, cahaya diri kita, akan menarik lagi. Jadi yang sudah kita pentalkan ke alam, akan kita otomatis menarik kembali dari alam yang kita ucapkan atau kita rasakan, yang kita dengarkan itu. Ya. Itulah kalau si istilahnya itu hukum loah, hukum ketertarikan, hukum tabur tuai. Yang kita ucapkan, kita rasakan, kita dengarkan itu dikeluarkan oleh tubuh kita itu melalui pembuluh meridian. Letaknya ada di bawah kulit. Ya. Ada 360 titik. Dia bekerja di tubuh kita ini berputar seperti tawaf. Jadi kalau istilah meditasi mungkin barangkali ya, orang-orang yang meditasi yang menghidupkan cakra. Nah, cakra kita ini akan terpancar. Jika ucapan baik, jika zikirnya baik, jika pikirannya baik, keluar baik, dan akan kita terima juga baik. Bagaimana kalau jelek, mengeluh, atau pesimis, atau putus asa, yang kita keluarkan, maka alam semesta akan mendukung. Jadi apa yang kita keluarkan, yang kita pikirkan, kita rasakan, keluar, terpental ke alam semesta, dan hadir kembali semesta alam ini mendukung apa
apa yang kita pikirkan tersebut. Luar biasa Allah ciptakan tubuh kita ini. Sebenarnya setiap yang kita ucapkan pasti direspon. Ya. Misalnya kita, apalagi kalau kita ucapkan itu sesering mungkin, tentu direspon. Direspon oleh pikiran dan direspon oleh alam semesta ini. Maka dari itu, mulai saat ini, ubah pikiran kita, ubah cara bicara kita, dan ubah buku bacaan, ubah tontonan agar berkualitas untuk mengisi otak kita ini. Karena kita isi otak kita, terpikirkan, maka itu akan terpental ke alam semesta, melalui meridian tadi, karena kita ada bioplasmatik di dalam tubuh kita ini, tubuh bioplasmatik, cakra yang memancarkan nur atau sinyal, seperti sinyal HP, sinyal kuat, maka akan terpancar ke seluruh tubuh, ke seluruh alam semesta ini, mencari yang sefrekuensi, dan semesta akan mendukung itu. Nah, kalau kita mengeluh, aduh, gaji saya, misalnya gaji atau penghasilan saya cuma segini saja, nggak ada peningkatan, misalnya seperti itu, maka itu akan terpental ke semesta. Dan kata semesta alam apa? Iya, gaji kamu juga akan seperti itu, bahkan lebih dari itu, malah kurangnya itu kan. Nah, itu. Tapi kalau kita misalnya, alhamdulillah rezeki saya hari ini cukup, dan banyak sekali rezeki yang lain yang terbuka untuk saya, maka rezeki itu akan terbuka, dan semesta, alam semesta ini juga akan mendukung. Itu keterkaitan kita dengan alam semesta. Contohnya lagi, mungkin kalau kita menabur satu biji padi, satu biji padi kita tanam, pasti direspon oleh alam semesta kan, tumbuhnya satu batang, tapi berkahnya banyak. Dalam satu tangkai mungkin ribuan biji padi. Begitu juga di dalam kitab suci Al-Quran, barang siapa yang menabur kebaikan walaupun sebesar zarah, maka akan mendapatkan balasan. Sebaliknya, jika kita menabur keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke kita lagi. Itu hukum tabur tuai, hukum ketertarikan. Kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Kita berbuat buruk, maka kita juga akan mendapatkan keburukan. Kita berucap jelek, maka akan mendapatkan ucapan kita itu. Jangan dikira itu kita ngoceh atau ngatoi orang, atau marah sama orang tertentu misalnya kan, itu akan kembali ke kita itu. Nah, kalau hati, pikiran kita sudah negatif, ya akan berpengaruh ke fisik kita. Fisik kita akan lemah, bahkan timbul sakit parah, atau sakit benar-benar parah. Bersihkan hati kita, isi dengan zikrullah. Kenapa kita harus megang dada ke sini? Karena kalbu sama pikiran kita harus connect. Kalbu ini kerjaan jantung, makanya kita di sini megang jantung. Kalbu, rasa, ya.
Apabila kita ada sesuatu yang membuat kita kaget, tentu kita akan, jantung kita, pikiran kita akan menyatu, jantung jadi berdebar, kaget, refleks dan lain sebagainya. Itu karena terkonek hati, pikiran. Maka dari itu jaga ucapan. Ucapan ini membuat kita bisa masuk neraka kan. Ucapan ini sekali terucap tidak bisa ditarik lagi, tidak mungkin di-delete atau dihapus, sudah terucap kok. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur penuh dengan amarah, penuh dengan gelisah, cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya, penuh dengan prasangka buruk, iri, dengki, hasut, sombong. Ada orang berhasil, malah kita susah. Ada orang susah, malah kita senang, suka. Ini penyakit. Kalau masih seperti itu, nonsen kalau kita bisa bahagia. Nah, apabila kita terjadi prasangka buruk, agar tidak terrespon oleh otak dan pikiran kita dan tidak ngalir ke seluruh tubuh kita, menetralkannya itu paling gampang. Tarik napas yang dalam, tahan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tarik lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, angkat prasangka burukku ya Allah, terhadap siapa gitu. Dan bangun tidur, awali dengan selalu bersyukur. Bangun tidur, kita masih di tempat tidur itu, masih di tempat tidur, masih berbaring, itu gelombang otak kita itu masih tenang, masih nyaman, masih santai, masih happy. Di saat ini isi dengan syukur, supaya seharian itu kita tidak ada lagi kesempatan untuk ngeluh. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, banyak-banyak yang disyukuri. Mulai tubuh kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, tubuhku sehat, terima kasih napasku, terima kasih seluruh tubuhku sehat, bisa bergerak sampai ke kaki, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah jantungku sehat, alhamdulillah saya bisa bicara, alhamdulillah saya bisa melihat, alhamdulillah ya Allah. Kalau kita noleh ke kiri atau ke kanan, ada istri kita, alhamdulillah istri saya sehat. Ingat sama anak, alhamdulillah anak aku sehat. Ingat sama rezeki kita, alhamdulillah rezekiku berkah, alhamdulillah ya Allah penghasilanku bertambah, alhamdulillah ya Allah usahaku berkembang terus, alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah, duitku yang sedang berjalan, yang sedang pergi sekarang, dia akan kembali mengajak teman-temannya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa sholat berjamaah, alhamdulillah ya Allah, bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya, banyak pokoknya yang kita ingat. Baru kita bangun, baru kita berwudu, ke kamar mandi, persiapan berwudu, kemudian sholat, tahajud, zikir, itu agar sinyal kita itu atau cakra kita itu terpancar kuat, ya, terpancar kuat. Maka kalau sinyalnya itu kuat, mana mungkin akan lemot, mana mungkin ada orang yang bisa mendekati kita, orang yang zalim mendekati kita. Bagaimana kalau sinyal itu kita padukan dengan pernapasan jurus bela diri tenaga barokah, kita pancarkan dengan keras seperti alam semesta ini. Angin, tanah, angin, air, api. Tubuh kita ini tanah, angin, air, api. Tarik nafas keluar, ya. Nafas kita ada dua macam, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar. Ada halus, ada hentakan. Seperti alam semesta ini,
ada angin sepoi halus. Tapi coba kalau dia dihentak atau badai, kita juga bisa membuat badai. Kalau bioplasmatik kita itu atau biomagnetik kita itu kuat, cakra kita itu kuat, ya, energi kita itu kuat, sinyal kita itu kuat. Bagaimana cara menguatkannya? Ibadah, jauhi maksiat, jauhi dari dosa, sehingga sinyal kita ke Allah itu kuat. Apa yang kita inginkan, ya Allah ya Rabb, insya Allah akan diijabah oleh Allah sesuai dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki wudhu, perbaiki sholat, karena wudhu, sholat itu menghidupkan cakra kita. Perbaiki bacaan Al-Quran, sedekah, cakra, sinyal kita itu atau energi kita itu seperti tawaf, dia berputar di tubuh kita ini seperti tawaf, berputar seperti berlawan dengan jarum jam. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika laka labbaik, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk perbaikan kita. Ingat, dunia ini sementara. Letakkanlah dunia ini di tangan, di kedua tangan, jangan di hati. Hati ini Allah, ini tempat bersemayamnya Allah, jangan diisi yang lain. Sikat hati kita kalau kotor. Caranya sesuai dengan hadis Rasulullah, pejamkan mata, tutup mulut, lidah ke langit-langit, tutup. Dalam hati mengucap Allah. Alirkan zikir Allah itu dari ujung rambut masuk ke sel-sel saraf kita. Bayangkan masuk ke sel-sel saraf kita penuh dengan zikir Allah. Kemudian pancarkan keluar. Bayangkan, imajinasikan cahaya keluar dari tubuh kita dengan zikir Allah, nur Allah, Allah, Allah. Semoga bermanfaat. Yuk kita diskusi untuk menyebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dunia ini untuk menuju akhirat. Tujuan kita akhirat, maka dunia didapat. Kalau tujuan kita dunia, kita akan dikacaukan oleh Allah, kita akan stres. Tapi tujuan kita akhirat. Apa yang kita miliki adalah amanah, titipan, ya. Baju ini titipan, sebentar lagi kau pensiun. Semuanya titipan. HP ini titipan, semua titipan. Kendaraan titipan, anak-anak cucu titipan. Jadikan semua itu fasilitas kita untuk menuju akhirat. Ingat, tujuan kita akhirat. Insya Allah kita selamat dari azab api neraka dengan syafaat Rasulullah. Ya, kalau kita mau mengandalkan amal, masih gak mungkin masuk surga kita. Tapi dengan rahmat dan nikmat Allah dan syafaat Rasulullah, wong sholatnya saja kita kadang khusyuk, kadang tidak, banyaklah tidak khusyuknya. Berbanyak selawat ya, karena Allah itu
untuk orang yang berselawat. Allah ciptakan Muhammad karena untuk menjadi kekasihnya. Allah ciptakan dunia ini karena Nur Muhammad. Kita ini numpang. Terus untuk apa Allah? Untuk orang-orang yang berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah berselawat, malaikat berselawat, kita berselawat. Jadikan selawat. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Rasulullah di mana. Assalamualaikum ya Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Hadirkan. Mohon maaf jika salah hilaf. Buang jauh-jauh jika ada kata-kata yang salah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah.